Maleakhi 3 ayat 2 bagian B itu menulis tentang sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Artinya ada bagian dalam hidup kita Tuhan itu hadir sebagai tukang pemurni logam, membersihkan, membakar yang gak penting, membakar yang gak perlu, membakar bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Memang Tuhan ingin supaya kita tuh murni, perjalanan kita murni, hati kita murni, keinginan kita murni, kehendak kita murni, dan segala sesuatu dalam hati kita tuh murni. Artinya gak ada campuran, artinya gak ada bagian yang membuat Tuhan itu terhalang ketika dia ingin bekerja lebih dalam. Tuhan memakai api untuk memurnikan kualitas iman kita. Seringkali kita menganggap bahwa kita sudah punya, namun api itu menunjukkan belum tentu yang kita punya itu punya. Bisa terjadi bahwa yang kita anggap punya ternyata nggak punya, yang kita anggap memiliki ternyata nggak memiliki. Jadi Tuhan memakai api. Tanpa api tidak seorang pun tahu bobot rohani kita. Kita menganggap bahwa kita sudah lama di gereja, kita menganggap bahwa kita sudah tahu banyak, kita menganggap punya banyak pengalaman, kita menganggap bahwa kita sudah memiliki banyak hal. Tetapi karena api itulah, maka akan terbukti bahwa ternyata bobot kita tuh nggak seberapa. Ternyata kekristenan tuh bukan serba tahu. Orang-orang menganggap bahwa kekristenan tuh karena tahu banyak. No, kekristenan bukan tahu banyak, tapi mengalami banyak. Kalau kekristenan tahu banyak, ternyata banyak orang yang tahu juga nggak mengubah hidupnya. Yang dia tahu itu tidak mengubah hidupnya. Bagaimana dia bisa mengubah banyak orang? Bahwa yang diketahuinya itu tidak mengubah apa-apa. Harusnya kekristenan itu bukan tahu banyak, tapi mengalami banyak. Dan kalau seseorang mengalami banyak, itu api itu akan ngebongkar, menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Tanpa api, kita tidak pernah tahu seberapa besar kita percaya kepadanya. Kalau dalam ruangan ini kita sama-sama ibadah, sepertinya baik-baik aja, sepertinya oke, sepertinya nggak ada masalah, semuanya bisa bertepuk tangan, berteriak, bisa loncat-loncat, bisa bergembira. Tapi dalam situasi yang nggak begitu, bisa nggak kita menunjukkan iman kita yang sebenarnya? Justru iman yang sebenarnya muncul itu bukan ketika nggak ada apa-apa, bukan karena nggak ada masalah, bukan karena semuanya lancar, tapi karena justru ada banyak masalah. Disitulah api itu menunjukkan seberapa kita mau percaya kepada Tuhan. Api itu menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Tanpa api kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita mau taat kepadanya. Kalau semuanya oke, kelihatannya kekristenan nggak gitu. Kalau hari ini ada banyak kekristenan memunculkan hidup diberkati mati masuk surga, kelihatannya Yesus nggak pernah berkata seperti itu. Kekristenan itulah memikul salib. Kekristenan adalah memenuhi kehendak Bapa. Kekristenan adalah melakukan kehendak Bapa secara presisi, secara sempurna. Kekristenan adalah hidup dalam anugerah. Kekristenan itulah esensinya adalah mengenal Bapa dengan benar. Yang lain-lain itu bonus, yang lain itu tambahan, bukan yang utama. Kalau hari ini gereja telah membelokkan yang utama menjadi tidak utama, yang tidak utama menjadi utama, maka lihat begitu banyak anak-anak Tuhan menjadi juling matanya. Gak bisa melihat Tuhan dengan presisi lagi, karena ada gambarannya bahwa kekristenan adalah hidup diberkati dan mati masuk surga. Gak begitu. Ada begitu standar yang tinggi. Dan standar yang tinggi adalah api. Api yang menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Api yang menunjukkan bobot kita yang sebenarnya. Hanya api. Tuhan gak pakai yang lain. Dengan apinya kita harus diuji. Sehingga iman kita dimurnikan supaya kita dapat melewati standar kemurnian.